Halo semuanya, selamat datang di channel aku, Nela Huril Aini. Dan di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang beberapa hal nih yang kemarin aku lakukan. Jadi ceritanya kemarin tuh aku pulang ke kampung halaman di Jawa Timur, di Jombang, dan pakai bis Rosalia. Dan di sini tuh aku mau cerita ke kalian bagaimana sih kalau misalnya kita tuh pulang ke kampung halaman kita pakai bis di era new normal ini. New normal tahap keberapapun lah. Nah, dan apa aja syarat yang dilakukan, terus bagaimana perjalanannya, bisnya, tempat duduknya, seperti apa, aku bakal jelasin semuanya ke kalian lewat video setelah ini. Yuk, kita simak aja bagaimana videonya. Jadi, teman-teman, buat kalian yang kalau misalnya mau pulang nih ke kampung halaman kalian dengan menggunakan kendaraannya itu bis atau bus, dan kebetulan waktu itu aku menggunakan bus yang Rosalia Indah. Kalau kalian tahu, Rosalia Indah ini untuk aku sendiri yang ada di Bogor, dia itu ada di Tajur. Dan untuk kalian mendapatkan tiketnya itu seperti apa, jadi kalian bisa lewat online di web Rosalia Indahnya. Dan juga biasanya kalau kalian ordernya H-2 itu di web sudah tidak tersedia, jadi kalian harus datang langsung ke agennya. Dan untuk di Bogor sendiri, Rosalia Indah ini agennya itu ada di Bogor. Di Bogor, di Tajur maksudnya. Ada di Tajur, jadi kalian lurus aja, nanti ada di sebelah, kalau dari Dramaga itu ada di sebelah kiri jalan, dia ada di Tajur. Nah, terus jadi kalau untuk di Tajur sendiri, untuk bis yang jurusan Surabaya, at least bisa turun di Jombang seperti aku, itu tuh berangkatnya jam 12:30. Tapi oleh pihak Rosalia itu pasti kita disuruh datang ke sana pukul 12.00 atau setengah jam sebelum keberangkatan. Kenapa? Karena itu tuh menghindari adanya keterlambatan dari kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian disuruh datang jam 12, kalian datang aja, usahakan jam 12 sudah ada di sana. Seperti itu sih. Kenapa? Karena bus Rosalia Indah ini sendiri, kalau berdasarkan pengalaman aku beberapa kali naik bus ini, baik dari Jombang ke Bogor ataupun dari Bogor ke Jombang, dia tepat waktu. Kalau misalnya dibilanginnya jam 12, ya usahakan jam 12 kalian sudah ada di sana. Biasanya setengah jam kemudian itu sudah berangkat. Kalau bisa jangan sampai terlambat, karena sayang banget tiketnya bakal hangus kalau misalnya kalian terlambat. Dan kemudian, apakah kita memerlukan yang namanya PCR atau swab gitu? Nah, kemarin untuk di Rosalia Indah sendiri ini tuh kita nggak diminta untuk kayak dokumen yang menyatakan kita sehat gitu, nggak diminta. Cuman dihimbau dengan amat sangat kalian ketika bepergian itu dalam keadaan kondisi yang fit, tidak sedang flu, tidak sedang batuk, ataupun tidak sedang demam. Karena ketika kita mau naik bis atau nyampe di sana, kita bakal cek suhu lalala seperti itu. Tapi memang untuk kayak dokumen PCR, swab atau rapid itu kita tidak diminta. Tapi sekali lagi pastikan kalian sehat ketika kalian melakukan perjalanan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terus kemudian, dan bagaimana ketika nanti di bus, apakah kita dapat makan atau enggak? Nah, untuk Rosalia Indah ini sendiri itu kita bakal dapat makan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berangkat dari Tajur atau dari Bogor, itu kita bakal dapat makan di Subang dan nanti di Palur. Kalau di Subang itu kita makan berat, dan nanti di Palurnya itu kita dapat snack, seperti itu aja. Dan kebalikan, ketika teman-teman berangkat dari Jombang, otomatis juga berhentinya di Palur dan di Subang. Tapi kalian akan mendapatkan makan berat di Subang, akan mendapatkan makan berat di Palur dan snacknya di Subang.
Dan ketika kalian berangkatnya dari Bogor nih, dari Tajur, kalian itu akan makan berat sekitar jam 4:30 gitu. Jadi pastikan kalian membawa makanan atau snack ringan ketika misalnya tengah malam atau sebelum nyampe di Palur itu kalian lapar, kalian bisa makan snack kalian sendiri. Dan kalian perlu juga amat sangat direkomendasikan untuk membawa jaket, karena di dalam bus itu dingin banget, apalagi ini perjalanan jarak jauh, AC-nya itu nggak ngerti deh, pokoknya dingin banget. Kalau aku sendiri yang nggak betah atau nggak tahan dingin ya, menurut aku itu dingin sih. Dan pastikan kalian membawa jaket yang hangat, nggak perlu yang tebel-tebel banget kayak di daerah dingin, enggak. Yang penting jaketnya itu anget gitu aja sih. Dan kalau bisa pakai sepatu dan pakai kaos kaki, karena ini tuh apa ya, bener-bener dingin kalau menurut aku sendiri. Terus juga buat teman-teman yang nanya sampai Jombang itu jam berapa, jadi kan kita itu berangkat dari Tajur jam 12:30, nyampe di Jombang kemarin aku itu sekitar jam 2:02, jadi jam 2 lebih 2 menit. Itu kan jam pagi banget ya teman-teman, dan diusahakan kalian berhenti kalau aku waktu itu karena rumah aku di Jombang, terus aku di Sumbitonya, jadi aku berhentinya itu di Taman Mojo Agung itu, karena kan lumayan dekat dengan rumah. Dan di situ aku dijemput sih jam 2 pagi, tapi ke rumah temen dulu. Jadi pulangnya ke rumah baru paginya, karena rawan banget kalau misalnya kita pulang sedini hari itu. Jadi, seperti itu teman-teman, cerita ketika kita melakukan perjalanan dengan menggunakan bus. Pokoknya yang penting saran aku tadi, kalian itu bawa jaket, bawa makanan, snack yang setidaknya bisa dicemil. Dan kalau misalnya kalian itu tipe orang yang nggak bisa nonton handphone di perjalanan, biasanya kan kalau kita main handphone di perjalanan itu kan suka pusing. Nah itu jangan sampai pusing. Terus kemudian kalau kalian orang yang suka mabuk atau mabuk darat gitu ya, jangan lupa minum ya apapun, misalnya kayak tolak angin atau antimo atau apapun itu yang menghilangkan rasa-rasa itu, karena emang ini perjalanan agak lama teman-teman. Kalau aku sendiri emang kenapa lebih memilih bus daripada kereta, karena waktu itu keretanya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Kan waktu itu aku mau pulang itu keadaannya di Jakarta lagi banjir, jadi kereta yang mau aku naikin tuh mereka nggak jalan, jadinya aku memilih untuk naik bus. Dan naik bus sendiri kita nggak perlu ke Jakarta, ke Tajur aja udah ada PO-nya, seperti itu sih. Jadi lebih simple, lebih langsung gitu ya. Itu sih pertimbangannya. Terus kemudian juga pokoknya yang penting kalian jaga kesehatan, jaga jarak, dan ketika makan di Palur ataupun di itu juga kalian harus memperhatikan jarak dengan satu sama yang lain. Kalau aku waktu itu sih aku bawa makan sendiri, aku bawa bekal terus kemudian aku makan di sana. Tapi at least biasanya kita dapet soto untuk makanan beratnya, kemudian untuk snack-snacknya itu bisa snack kayak jajan-jajan ringan atau agak sedikit berat gitu sih. At least itu bisa mengganjal banget di tengah malam. Kalau misalnya kalian kurang ya kalian bawa aja jajan atau makanan kalian sendiri. Seperti itu sih teman-teman, dan semoga pengalaman aku ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman yang mau pulang, dan pastikan kalau kalian mau menggunakan bus itu kalian dalam kondisi sehat.
Dan jangan lupa kalian subscribe di channel aku ya teman-teman, biar aku semangat buat kontennya. Bye-bye, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.